Kemarin tuh ada demo besar di Jakarta. Yang demo itu adalah orang-orang dari anggota IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Saya nggak tahu kalau dokter-dokter demo itu pasien-pasiennya gimana ya. Dokter-dokter itu menolak rencana undang-undang kesehatan yang baru. Undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini baru aja diajukan Kemenkes kepada DPR. Kata IDI dalam demonya itu, isi dari RUU itu akan membuat para dokter di Indonesia makin susah. Jadi begitulah tuntutan demonya, mereka minta RUU itu dicabut. Padahal sebetulnya bukan itu intinya. Aturan baru tersebut memang membatasi ruang IDI sebagai organisasi profesi. Udah jadi rahasia umum sih. IDI itu seperti lembaga setengah dewa bagi para dokter. Mau praktek, harus ada rekomendasi IDI. Mau memperpanjang izin, harus ada SKP yang dikeluarkan sama IDI. Kalau dianggap menentang, atau kalau dokter-dokter itu dianggap menentang IDI bisa menyidangkan anggotanya dengan kemudian dipersona non gratakan. Bagi dokter, IDI ini bagaikan malaikat yang memberi rezeki sekaligus bisa mencabut nyawa. Akibatnya dalam dunia kedokteran, posisi tawar dokter-dokter senior yang memang menjadi lingkaran elit IDI ini amat sangat luar biasa. Suasana ini dirasakan misalnya oleh para dokter yang berniat mengambil spesialis. Isu pelecehan seksual, bully kepada residen atau orang atau dokter-dokter yang mau mengambil spesialis, membiayai kebutuhan senior dan sebagainya itu sering terjadi. Jadi ini kadang-kadang semacam sogokan nggak langsung bagi para dokter senior itu yang harus dikeluarkan oleh para calon spesialis. Kenapa? Karena hidup mereka, masa depan mereka, karir mereka sepenuhnya tergantung dari orang-orang yang menangani mereka atau para spesialis senior yang menangani mereka. Bukan cuma itu, perlu kita juga ketahui selama ini di Indonesia, jalur spesialis hanya dibuka via universitas. Bahasa lainnya university base lah. Dokter mendaftar di satu universitas untuk meneruskan jenjang pendidikan dokter spesialis. Padahal ya, di seluruh dunia, jalur spesialis itu hampir semuanya menggunakan rumah sakit sebagai basisnya. Jadi, mereka nggak perlu mendaftar di universitas, karena kan rumah sakit itu sebetulnya adalah tempat praktek langsung. Dokter-dokter yang berpraktek di situ adalah pembimbing-pembimbing langsung. Dokter residen di Indonesia akibatnya harus bayar mahal. Bayar kuliah, kebutuhan pendidikan, dan apalagi harus melayani kebutuhan seniornya segala yang punya otoritas untuk menentukan masa depan mereka. Itu karena mereka dianggap sebagai mahasiswa di sebuah universitas. Dan bukan cuma itu, selama pendidikan spesialis, para dokter itu yang sudah lulus dokter umum misalnya, nggak boleh buka praktek. Selama 4 tahun atau 3 tahun mereka nggak bisa cari nafkah, mereka harus keluarkan biaya gede, dan bebannya juga sangat besar. Apalagi ada isu-isu soal pelecehan seksual, soal bully, dan segala macam. Wajar sih kalau akhirnya biaya berobat juga jadi mahal banget. Orang mau jadi spesialis juga biayanya mahal, jalannya panjang. Dan wajar juga jika cuma dokter-dokter yang punya duit yang bisa mengambil spesialis. Wong jadi dokter spesialis seperti tadi, modalnya gede. Ini kan harus mengembalikan modal. Yang kasihan ya dokter-dokter cerdas, anak-anak orang biasa yang bermimpi untuk melayani masyarakat. Karena mereka nggak punya biaya, akhirnya mereka susah untuk mengikuti jenjang itu. Mereka cukup puas cuma jadi dokter umum saja. Kalaupun dokter umum bukannya cuma, itu pun sudah maksimal. Tetapi kan peluang mereka untuk mendalami ilmunya, untuk mendalami profesinya, kan jadi amat sangat terbatas. Berbeda kalau pendidikan spesialis itu berbasis rumah sakit. Karena ini berbasis rumah sakit sebagai sebuah lembaga yang menghasilkan,
dan para dokter residen ini praktek di sana, kan wajar kalau mereka itu dapat honor dari praktek di situ, sekaligus belajar sama senior-seniornya. Jadi nggak perlu melayani senior seperti mereka sebelumnya. Perlu dicatat ya, untuk dokter umum aja, rasio kita itu hanya 0,4 per 1000 penduduk. Angka ini lebih parah kalau di pelosok. Di Papua misalnya, atau di pelosok Sulawesi misalnya. Ada puskesmas yang nggak ada dokternya. Dilayani cuma sama mantri lulusan SMU. Lo sakit apapun, obatnya sama, aspirin, vitamin. Dan ini terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena tenaga dokter kita kurang. Apalagi rumah sakit daerah yang seringkali nggak ada dokter spesialis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bandingin dengan Malaysia misalnya. Itu rasio dokternya sudah sampai 1,6 per 1000 penduduk. Atau Filipina yang lebih tinggi lagi. Nah, semangat rancangan undang-undang kesehatan yang baru itu mau mereformasi seluruh mekanisme dunia kesehatan. Tujuannya cuma satu, bagaimana layanan kesehatan Indonesia menjadi lebih baik. Caranya dengan mempermudah suplai dokter dan suplai spesialis. Dengan apa? Memangkas hambatan-hambatannya dong. Kalau ada hambatan-hambatan, pasti suplainya terhambat. Jadi hambatannya dipangkas. Yang selama ini misalnya organisasi profesi punya kekuasaan setengah dewa, bisa menentukan A dan B, ya harus dipangkas. Dengan organisasi yang punya kekuasaan setengah dewa seperti ID, kan justru akan menghambat tujuan tersebut. Jadi wajar apabila rancangan undang-undang kesehatan yang baru ini tidak lagi memberikan hak yang terlalu eksklusif buat ID. ID boleh menjadi organisasi profesi, tetapi kewenangannya untuk menentukan ini dan itu, atau menentukan masa depan seorang dokter, rekomendasi satu-satunya izin praktek, ya mestinya harus dikurangi. Ini juga mestinya bukan lagi organisasi satu-satunya dari organisasi profesi kedokteran yang ada. Karena kan sebetulnya gini ya, tujuan penting dari organisasi profesi adalah mensejahterakan anggotanya. Bukan malah membuat anggotanya lebih susah. Bukan malah membatasi karir anggotanya. Bukan malah menjadi hambatan orang untuk berkarir atau hambatan orang untuk mengabdi. Kalau malah dianggap sebagai hambatan perkembangan anggotanya, ya wajarnya para dokter itu bisa mencari organisasi profesi lain atau organisasi profesi kedokteran lain. Misalnya PDSI atau organisasi-organisasi lain lah. Jadi ya, kenapa ini demo kemarin? Ujung-ujungnya satu, karena powernya yang setengah dewa itu mau dilucuti. Karena mereka mau dilucuti, akhirnya marah, demo, menolak rancangan undang-undang kesehatan. Kenapa kita perlu undang-undang kesehatan yang baru? Agar dunia kedokteran kita bisa berkembang maksimal dan masyarakat bisa dilayani dengan baik. Itu sebetulnya intinya. Pada konsep itu, mereformasi dunia kedokteran, mereformasi pendidikan kedokteran, kita semua setuju. Undang-undang ini memang harus didorong secara serius. Kita butuh layanan kesehatan yang baik, yang murah, yang terjangkau. Kita butuh lebih banyak dokter dan spesialis. Kita butuh dokter-dokter cerdas untuk mengembangkan dirinya. Dan mereka bisa melayani masyarakat dengan baik. Kadang-kadang kan kita malu mendengar cerita misalnya orang Indonesia itu berobat ke Penang, Malaysia misalnya. Kenapa? Di sana layanannya bagus, keren, dan terjangkau. Tragisnya 80% pasiennya di Penang itu dari Indonesia. Di Singapura malah lebih sedih lagi. Itu banyak rumah sakit di Singapura, dokternya orang Indonesia, perawatnya orang Indonesia, pasiennya juga orang Indonesia. Tapi rumah sakitnya di Singapura. Coba bayangin berapa devisa yang kita buang
untuk biaya berobat di sana. Padahal dokter-dokternya dari Indonesia, perawatnya dari Indonesia, hanya manajemen rumah sakitnya saja punya Singapura. Jadi secara substantif sebetulnya masyarakat atau kita, atau saya lah minimal, setuju kalau memang harus ada perombakan serius dunia kedokteran kita, dunia kesehatan kita dengan undang-undang yang baru. Tidak boleh lagi kayak macam Orde Baru, ada satu organisasi tunggal yang menguasai semuanya, yang kekuasaannya itu setengah dewa. Karena bahaya. ID misalnya boleh tetap berdiri, tapi organisasi-organisasi kedokteran lain yang bisa mensejahterakan anggotanya juga harus dibiarkan berdiri. Tujuannya apa? Sama. Bagaimana para dokter ini bisa lebih sejahtera, bisa lebih maju, bisa lebih memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan baik. Persoalannya satu dari rancangan undang-undang kesehatan ini. Satu pasal saja, ketika undang-undang ini memasukkan tembakau itu jadi sejenis narkoba, sebagai zat adiktif sejenis narkoba. Ini yang akhirnya menurut saya bikin kontraproduktif. Kenapa kontraproduktif? Karena misalnya ada berapa juta petani tembakau di Indonesia. Dan kita juga tahu kampanye anti tembakau itu dimotori oleh industri-industri farmasi di luar. Bloomberg misalnya itu punya budget khusus atau punya program khusus bagaimana memusuhi tembakau. Wajar kalau misalnya menanggapi undang-undang yang salah satu pasal kecilnya sebetulnya bicara soal tembakau ini, akhirnya ada reaksi dari Nahdlatul Ulama yang sebagian besar warganya juga hidup sebagai petani tembakau. Ini yang jadi persoalan. Nahdlatul Ulama atau NU menolak undang-undang ini hanya karena satu pasal itu. Jutaan petani tembakau juga menolak hanya karena satu pasal itu. Akhirnya penolakannya bukan dari isu yang substantif, tapi dari pasal yang dipaksakan soal tembakau ini. Sayang sih. Semestinya Kemenkes nggak usah buka front memusuhi petani tembakau dengan menyamakan tembakau seperti narkoba. Pertama, karena memang secara budaya di Indonesia, tembakau ini sebagai salah satu penghidupan petani di Indonesia. Dan mereka menanam tembakau loh. Menanam hal yang berbeda kalau mereka menanam ganja. Berbeda kalau mereka menanam opium. Ini tembakau dan biasa-biasa saja. Yang kesenangan gara-gara pasal ini ya siapa lagi? ID. Karena mereka seolah-olah mendapat dukungan dari petani tembakau, dari Nahdlatul Ulama. Padahal intinya dunia kesehatan kita, dunia kedokteran perlu direformasi. Karena ya itu tadi, layanan kesehatan kita masih belum maksimal, suplai dokter juga masih jauh, kondisi-kondisi dalam pendidikan kedokteran terutama dari sisi dokter spesialis juga masih belum maksimal dan mahal sekali. Ini perlu direformasi. Kayaknya sih mestinya Kemenkes mulailah berpikir fokus saja pada substansinya. Soal tembakau dipandang atau dilihat dengan cara pandang yang lain. Jangan juga kita ikut-ikutan sama kampanyenya Bloomberg itu yang memusuhi tembakau kita. Saya Kakun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.